Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, keluarga Lu mengadakan perjamuan besar, dan selebritas dari kota Fenghuo datang untuk memberi selamat satu demi satu. Tapi Lu Ming hanya menanganinya dengan santai, dan menemukan alasan untuk kembali ke kamarnya untuk berlatih. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah tinggal di keluarga Lu selama 7 hari. Dalam 7 hari terakhir, selain berlatih, Lu Ming hanya mengobrol dengan Li Ping. Beberapa kali, dia hampir ingin memberitahu Li Ping bahwa Lu Yuntian mungkin masih hidup, tetapi pada akhirnya dia menahan diri. 7 hari kemudian, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Li Ping, mengendarai serigala darah hitam, dan menuju ke Sekte Pedang Suanyuan. Setelah 5 hari, Sekte Pedang Suanyuan sudah terlihat. Pergilah, karena kamu sudah menggendongku begitu lama, biarkan kamu pergi, ucap Lu Ming menepuk leher Dark Blood Wolf. Serigala darah kegelapan berteriak kegirangan, lalu lari, seolah takut akan pertobatan Lu Ming, menghilang ke pegunungan dan hutan yang jauh dalam sekejap mata. Lu Ming tersenyum dan berjalan menuju Sekte Pedang Suanyuan dengan berjalan kaki. Tidak lama kemudian, Lu Ming kembali ke Sekte Pedang Suanyuan. Namun, dia tidak kembali ke asrama terlebih dahulu, melainkan pergi ke aula misi. Serahkan tugas dulu, berjalan ke ruang tugas dan datang ke konter. Saudara muda, bolehkah saya bertanya apakah Anda harus menerima misi atau menyerahkannya? Ucap seorang wanita muda yang cantik bertanya di konter. Serahkan misi, ucap Lu Ming memberikan kartu misi kepada wanita muda itu, yang merupakan misi Sue Linghua. Adapun tugas mengawal keluarga Zhu, karena keluarga Zhu telah musnah, wajar jika tidak menyerahkannya. Misi Linghua darah, aku ingin tahu berapa banyak darah Linghua yang telah dikumpulkan juniorku, tanya wanita muda itu. Dia tahu bahwa tugas ini tidak mudah dilakukan. Bunga Bloodling tidak mudah dikumpulkan. Anda tidak hanya harus pergi ke Dark Blood Mountain, tetapi Anda juga harus mengumpulkan satu bunga yang hanya 100 poin kontribusi, jadi tidak banyak orang yang mengambilnya. Dia sedikit penasaran dengan berapa banyak bunga yang bisa dikumpulkan Lu Ming. Kakak senior, tolong hitung, ucap Lu Ming melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, banyak bunga darah muncul di konter. Begitu banyak. Wanita muda itu tertegun ketika dia melihat bunga darah di atas meja, mulutnya yang kecil dan kemerahan terbuka lebar. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming bisa mengumpulkan begitu banyak bunga darah. Tumpukan bunga lonceng darah ini juga menarik perhatian sekelompok besar orang di sekitarnya. Ada begitu banyak bunga darah, siapa orang ini? Kamu bahkan tidak tahu Raja Pemula tahun ini. Bisakah kamu menghitungnya untukku? Tanya Lu Ming, menjabat tangannya di depan mata wanita muda itu. Oke, wanita muda itu sadar dan dengan cepat membantu Lu Ming menghitung. Total ada 55 bunga lonceng darah, 100 poin kontribusi per tanaman, dan total 5.500 poin kontribusi, ucap wanita muda itu berkata dengan iri di matanya. 5.500 poin kontribusi, dia tidak tahu berapa lama. Lu Ming mengangguk, dan menyerahkan token giok identitas kepada wanita muda itu. Setelah beberapa saat, token giok identitas Lu Ming menambahkan 5.500 poin kontribusi. Setelah menyerahkan tugas, Lu Ming langsung pergi ke asrama tanpa henti. Lu Ming tidak menyadari bahwa di luar aula misi, ada dua pemuda yang mengawasi Lu Ming pergi. Lu Ming sudah kembali dan lapor ke Broter Yao Tianyu, ayo pergi. Setelah beberapa saat, Lu Ming kembali ke asrama. Ternyata Pang Xi dan Hua Qi tidak ada di sana. Lu Ming menduga bahwa Pang Xi dan Hua Qi mungkin sedang berlatih di tempat lain, atau mereka juga menjalankan misi. Tanpa banyak berpikir, Lu Ming masuk ke kamar. Di tengah hari, Lu Ming duduk bersila dan mulai mempraktekkan seni pertarungan naga. Setelah hari-hari pelatihan ini, kultivasi Lu Ming telah sepenuhnya terkonsolidasi, dan sekarang dia sepenuhnya bergerak menuju tahap menengah dari seni bela diri tingkat ke-7. 3 jam kemudian, Lu Ming mengakhiri latihannya. Menabrak. Pada saat ini, terdengar suara benturan keras dari gerbang di halaman luar, seolah-olah telah ditendang dengan keras. Bukan Pang Xi dan Hua Qi, ucap Lu Ming. Hati Lu Ming tergerak. Jika itu Pang Xi dan Hua Qi, tidak mungkin menendang seperti ini.
Lu Ming bangkit dan berjalan keluar ruangan, dan melihat dua pemuda masuk dari luar. Lu Ming, tepat sekali kamu ada di sini. Seorang pria muda berjubah merah melihat Lu Ming dan tersenyum dingin. Siapa kamu? Ucap Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Kami adalah murid King Long Yuan, kakak laki-laki Yao Tianyu memanggilmu. Cepat dan bawa batu darah hitam ke King Long Yuan untuk bertemu dengan kakak laki-laki Yao Tianyu, ucap pemuda berjubah merah itu berkata dengan dingin, nadanya penuh dengan keunggulan dan perintah. Yao Tianyu, ucap Lu Ming mengangkat alisnya, dan dia langsung ingat. Bukankah Yao Tianyu yang ada di daftar perunggu yang disebutkan oleh para murid King Long Yuan di Gunung Darah Hitam? Ini sangat mendesak. Lu Ming baru saja kembali, dan dia datang ke pintu. Dan masih ingin bertemu. Ada cibiran di sudut mulut Lu Ming, dan dia menjawab dengan ringan, tidak ada waktu, ucap Lu Ming. Ikutlah dengan kami, ucap pemuda berjubah merah itu memarahi. Masih dengan ekspresi yang tinggi. Omong kosong Yao Tianyu, sudah kubilang, aku tidak punya waktu, jadi cepat keluar dari sini, ucap Lu Ming. Wajah Lu Ming menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin. Apa, kamu mencari kematian? Keluar, ucap pemuda berjubah merah itu berderak, dan sebelum kami bisa mengatakan apapun, Lu Ming meraung marah, dan bergegas keluar dengan kedua tinjunya. Menabrak. Kedua pemuda ini juga memiliki seni bela diri tingkat ke-7, tetapi mereka sama sekali bukan lawan Lu Ming, mereka langsung terlempar keluar dari pintu dan jatuh dengan keras ke tanah. Lu Ming menatap mereka berdua, dan berkata dengan dingin, aku berkata, keluar, jika kamu tidak keluar, aku tidak keberatan membuang kalian berdua dari puncak Suzaku, ucap Lu Ming. Lu Ming, jangan sombong, tunggu saja aku, kamu menyinggung Yao Tianyu, kamu tidak akan berakhir dengan baik, ucap pemuda berjubah merah itu berteriak keras, lalu melarikan diri karena malu dengan orang lain. Daftar perunggu, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming berkilat. Dia tidak tahu banyak tentang daftar perunggu, tetapi dia juga tahu bahwa siapapun yang masuk dalam daftar perunggu adalah orang yang sangat jenius. Murid tingkat perunggu memiliki tingkat kultivasi tertinggi di tingkat master seni bela diri ke-9. Begitu mereka menerobos menjadi master seni bela diri yang hebat, selama mereka tidak melebihi batas usia, mereka akan dipromosikan menjadi murid tingkat perak. Dan para jenius di daftar perunggu semuanya adalah puncak dari seni bela diri tingkat 9. Dan bukan seniman bela diri biasa yang berada di puncak tingkat ke-9, karena mereka semua jenius dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Dikatakan bahwa seorang seniman bela diri biasa di puncak lapisan ke-9 tidak dapat melakukan satu gerakan pun di tangan seorang jenius di daftar perunggu. Para jenius di daftar perunggu semuanya adalah eksistensi tak terkalahkan di level yang sama, dan mereka bahkan bisa bertarung lintas level. Untuk Lu Ming saat ini, memang tak terkalahkan. Lu Ming kembali ke kamar dan memikirkannya. Sekarang keterampilan seni bela diri saya terlalu lemah, dan saya harus berlatih Gang Huo Spear Jue sesegera mungkin, tetapi sebelum berlatih, saya perlu berlatih keterampilan tombak dasar, ucap Lu Ming. Tidak peduli senjata apa yang Lu Ming latih, Lu Ming membutuhkan fondasi. Lu Ming belum pernah berlatih keahlian tombak sebelumnya. Tanpa sedikit dasar, tidak mungkin untuk berlatih keahlian tombak tingkat rendah tingkat Suan begitu dia muncul. Fondasi keahlian menembak harus diletakkan dengan kuat untuk melatih keahlian menembak tingkat lanjut. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.